warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dari kami, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Baiklah, sobat belajar, hari ini kita akan membahas tentang self-insight dan self-acceptance dalam kehidupan remaja. Mari kita simak. Kali ini kita akan membahas self-acceptance, belajar menerima diri sendiri. Ini adalah merupakan materi layanan informasi klasikal bimbingan konseling sekolah menengah pertama kelas 7. Adapun tujuannya adalah berdasarkan standar kemandirian peserta didik yang merupakan aspek pengembangan pribadi, kemudian tahap perkembangan pada tahap akomodasi, yaitu menerima keadaan diri secara positif. Tujuan layanan informasi klasikal ini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan cara-cara sederhana yang dapat dilakukan untuk dapat menerima keadaan diri secara positif. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan anggapan dan perasaannya tentang kondisi dirinya saat ini. Pada usia muda, seringkali upaya untuk memahami diri maupun upaya untuk menerima kondisi diri itu bukan menjadi sesuatu yang mudah. Dan pada umumnya, aspek-aspek yang seringkali menjadi perhatian dalam upaya pemahaman diri maupun penerimaan diri itu terkait dengan potensi fisik atau biasanya kondisi badan, kemudian berkaitan dengan potensi psikis, biasanya terkait dengan kepintaran dan lain sebagainya. Kemudian juga yang tidak kalah penting itu seringkali terkait dengan potensi sosiokultural maupun kondisi ekonomi diri dan keluarga anak muda tersebut. Semakin kita mencoba untuk memahami diri kita maupun apa yang ada di sekitar kita, mungkin kita akan semakin menemukan banyak sekali kekurangan-kekurangan atau kondisi-kondisi yang memang menurut kita itu tidak menyenangkan. Contoh misalnya begini, pernahkah di antara sobat rumah belajar itu tiba-tiba merasakan hidup saya kok tidak sebaik teman saya, kemampuan saya kok tidak sehebat teman saya, kondisi badan saya kok tidak sekuat teman saya. Nah, kalimat-kalimat itu barangkali adalah sebuah cerminan bahwa kita sudah mulai berupaya untuk memperbanyak insight tentang diri kita sendiri, dan itu positif, kita anggap positif gitu. Nah, masalahnya yang timbul berikutnya, apakah apa yang kita pahami dari diri kita itu bisa kita rubah gitu ya, bisa kita kemudian kita jadikan bahan untuk menerima diri kita. Baiklah, ketika kita merasa banyak sekali hal-hal yang memang menurut kita itu tidak bisa kita terima ya, seakan-akan dalam diri kita itu menolak, kok begini, apa yang mesti kita lakukan agar kita ini mudah sekali untuk menerima diri kita. Baiklah, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita coba untuk belajar sedikit demi sedikit kita bisa menerima diri kita secara positif ya tentunya ya. Barangkali gini, yang pertama sebenarnya tetap ya, insight kita tentang kekuasaan Tuhan itu harus kita kedepankan sebenarnya. Jadi kita harus yakin betul bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik buat kita. Contohnya begini, ketika kita lahir, bukankah kita tidak bisa milih kita ini lahir di tengah keluarga seperti apa? Kalau bisa milih, mau kita, mau kamu, mau saya, itu pasti pengen lahir di tengah-tengah keluarga yang kaya raya, banyak uang, kemudian hidup yang serba kecukupan. Tapi realitas itu kan tidak selalu kita rasakan. Jadi kita balik lagi pada ketentuan yang diberikan Tuhan. Bagaimana kita berdamai dengan ketentuan Tuhan? Kita tetap berpikir positif bahwa Tuhan itu memberi kita yang terbaik.
Langkah berikutnya agar kita sekali lagi lebih mudah untuk belajar sedikit demi sedikit menerima diri kita apa adanya secara positif adalah kembali lagi kita meningkatkan insight terhadap diri kita sendiri. Semakin banyak kita mengeksplorasi dan menemukan kekuatan-kekuatan baru, kelebihan-kelebihan baru dalam diri kita, maka kita akan semakin mudah untuk menerima diri kita. Karena apa? Karena semakin kita bisa mengeksplor, menemukan kekuatan baru, kelebihan baru dalam diri kita, itu akan sedikit menggeser pemahaman kita tentang kelemahan maupun kekurangan kita. Sehingga dengan demikian kita semakin mudah untuk menerima diri kita, kemudian menjalankan peran kita ini secara positif. Berikutnya, untuk lebih memudahkan kita untuk dapat menerima diri kita secara positif adalah teruslah belajar dari kisah-kisah orang yang memang katakanlah setipe dengan kita, kondisinya hampir sama dengan kita. Ternyata banyak juga orang-orang dengan keterbatasannya. Hidup mereka terbatas secara fisik, hidup mereka terbatas secara ekonomi, tapi kemudian mereka mampu bangkit, memperbaiki hidupnya secara baik dengan usaha-usaha yang terus-menerus dia lakukan. Jadi ini penting buat kita ya, untuk belajar dari orang-orang yang memang menurut kita itu punya keterbatasan, tetapi dia mampu mengalahkan keterbatasan. Demikian beberapa cara yang bisa kita lakukan ya, anak-anak muda, sobat rumah belajar semua, agar kita ini mulai belajar untuk mudah menerima diri kita secara positif. Dengan harapan ketika kita bisa menerima diri kita secara positif, kita bisa menjalankan peran kita secara wajar, kemudian bisa menjalankan aktivitas kita secara baik. Terima kasih.